Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين wal muslimat, al hadiruna wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian juga para pemirsa kita yang tergabung di Tabligh Akbar sore hari ini dari Hijrah TV di satelit Telkom. Demikian juga dari Kiswah TV, demikian juga dari Risalah TV, Mantar TV, demikian Hilyatun Nisa, Rinjani TV, MKH TV, Ghuraba Musqat, demikian juga Fateli Mengaji dan Satu Radio dan seluruh yang hadir di kesempatan sore yang berbahagia dan mulia ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada sehat ahlapu. Ibu-ibu sehat ya PK? Sehat apa kurang? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab ini modal kita untuk ibadah. Lamun wah sakit, kumbe angan doang beli. Ya, angan yang besar tetapi tenaga tidak ada kalau sudah sakit. Oleh karena itu kita manfaatkan sebaik-baiknya sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang yang 5. Satu Abu Sayyaf. Kaja dah. 5 perkara rukun Islam nuka. Nah, 1. No. 1 nuka. Benar sahih 1 wah. No, sebelum sehat yang datang sakit nuka. Aduh salah nelpon nih Firwan ini jahe. Salah teleponan. La ilaha illallah. Ibu-ibu, siapa yang jawab? Ya itu. Ahsanti. Manfaatkan masa sehat sebelum tiba waktu sakit. Nih, leang muan PP jae. Tukang bagi dulu nenek jae. Itu lah muan. Itu yang pakai sujadah tuh di tengah tuh. Barakallahu fiik. Manfaatkan masa sehat sebelum tiba masa
sakit. Kak, sakit juga lampu sehat. Satu. Yang kedua ibu-ibu lagi. Ini yang depan nih. Apa? Ulangin. Ahsan. Ya, faraghaka qabla syughlika. Manfaatkan waktu luang sebelum tiba waktu sibuk. Barakallahu fiik. EP mu ana liangna jalonin aja Kasih Abu Sayyaf. EP tukang bagi. Ya wah mu anpe hadiah pe jalonin tukang bagi. Pahala berbagi. Alhamdulillah. Dua. Baik, kita ambil dari bapak-bapak sebelah sini dulu, jamaah sembalun. Yang muda-muda nih, pemuda. Sebelah sini. No, Mudi, belakang tuh. Ahsanta, manfaatkan masa muda sebelum datang masa tua. Ini dia, kasih dia topi nih, bagus sekali topinya, Masya Allah. Tukang bagi. Baik. Sudah berapa ini? 3. Yang keempat, mau saya daerah sini. Ini di belakang. Apa? Ini. Apa? Ahsan, tabarakallahu fiik. Manfaatkan hidup sebelum tiba mati. Apa melempe Pak Tuan? Minyak senger, topong. Minyak senger kita. Kak kena ulah aja Bagi doang Abu. Sudah berapa ini? Tinggal berapa? Tinggal 1 sebelah sini dulu. Sudah. Ya. Barakallahu fiik. Manfaatkan masa kaya sebelum tiba masa fakir. Apa melempe? Apa-apa nuka. Mana ini katopong lagi bagus kah? Barakallahu fikum. Ini untuk menyegarkan ingatan para jamaah. Ilmu itu jangan lolos saja. Baik. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini para jamaah, Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik bisa belajar kembali masih di dalam fawaid suratul Fatihah. Pertemuan yang lalu di Masjid Nurul Falah ada 3 penghalang kita berjalan di atas siratal mustaqim. Siapa yang mengingatkan kita? Ya. Pertama, aiqus syirik. Menghalangi kita adalah perbuatan syirik. Terus 2, perkara-perkara bid'ah. Yang ketiga, maksiat. Barakallahu fiik. Bagi Abu. Adalah apa bagi jalan ini aja. Ya adalah nerima. Barakallahu fiik. Yang semuanya itu perkara syirikkah, perkara bid'ahkah, perkara maksiatkah, otaknya satu penyebabnya semuanya. Apa itu Bapak Kadus? Baru beralasan tiang begawe. Iya Abu Sayyaf. Astagfirullah. Ya. Setan. Telat EP. No, salah informasi. Ya, barakallahu fikum. Nah, tuang pis ini berjawab dong aneh. Apa penyebabnya itu? Nah, tarekat nu kah? Salah SMS nih wah. Jelas Abu? Apa penyebabnya? Syaitan. Maka lihat, masuk rumah baca bismillah salam. Mau makan baca bismillah. Orang berhubungan pun baca bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Kita masuk masjid pun bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. A'udzubillahil azim wa biwajhil karim minasy syaitonir rajim. Allahumma iftah li abwaba
rahmatik. Kenapa? Setan itu selalu mengikuti kita. Maka disebutkan ya, innasyaiton qa'ada bi atruqihi. Setan itu akan duduk di seluruh jalan kita. Mbe jalangan piara dan tahu setan ini. Di mana saja. Tidak pernah setan itu akan berpisah dari kita para hadirin. Bahkan apa? Ya, Nabi SAW bersabda, likulli bani Adam qarin. Setiap anak Adam itu punya jin. Semua kita ini. Tiang ke, Abu Sayyaf ke, Pak Kadus ke, Jawa, siapapun punya jin kita semua para jamaah. Inilah yang selalu membisikkan kita untuk berbuat jahat. Maka apa dikatakan oleh sahabat? Ya Rasulullah, bagaimana dengan dirimu? Bagaimana jinmu itu? Aku juga punya jin, kata Nabi SAW. Illa anna Allah a'anani alaih. Hanya saja Allah membantu aku. Yaitu apa? Dijadikan jinku itu masuk Islam. No. Jadi yang masuk Islam itu hanya jinnya Nabi. Kalau kita ini tidak ada ceritanya. Ya narak keceritaan Islam jin ta. Ini nampu apa-apa teduk-teduk. Kakak biar narang kita nenek duka. Iya wahino. Dia sudah setan itu punya kerjaan yang ada pada diri kita itu para hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Maka itu sebabnya dalam khutbatul hajah, wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kalau kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita, termasuk kejahatan syaitan yang mendorong kita yang ada pada diri kita masing-masing para jamaah. Hadirin rahmatullah azza wa jalla, sore ini ya demikian juga para pemirsa kita yang baru bergabung dari Yufid TV, kita akan ambil temanya masih faedah dalam surat Al-Fatihah, siapakah di atas siratal mustaqim? Yang kita minta setiap hari, setiap malam, bahkan ini satu-satunya doa rukun. Tidak ada doa rukun kecuali doa ini. Apa itu Pak Kadus? Barakallahu fikum, ihdinas siratal mustaqim. Bagus lebih masang diri, pilih dulu. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, siapa sekarang yang berjalan di atas jalan yang lurus? Mudah-mudahan kita masuk di dalamnya para jamaah. Itu sebabnya kita susah payah harus datang terus setiap ahad, malam yang lain, hari yang lain, setiap ada pengajian ini yang mengajak kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita ingin berjalan di atas jalan yang lurus, sesuai dengan permintaan kita. Cocok lek pelaku ta bilang jelo, bilang kelam nono. Yang minimal kita minta kepada Allah berapa kali? 17 kali. Itu kalau kita tidak sholat sunnah. Kalau sholat sunnah lebih banyak lagi. Bahkan sholat janazah ada dia. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siapa yang berjalan di atas siratal mustaqim? Al-muna'am alaihim. Merekalah orang-orang yang telah diberikan nikmat. Yang Allah sebutkan dalam suratun Nisa ayat 69. Nah, ini dia. Di sini jawabannya para hadirin, siapa yang berjalan di atas jalan yang lurus? Jawabannya dalam surat An-Nisa ayat 69. Baik, apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa may yuti'illaha war rasul. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa salawat para jamaah. Kalau lupa salawat. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim. Siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, merekalah orang-orang yang bersama orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Jadi mereka dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang diberikan nikmat. Siapa itu? Minan nabiyyin, para nabi. Nah, ini dia. Ini orang yang berjalan di atas siratal mustaqim. Pertama para nabi yang jumlahnya 124.000, seketi 2 laksa.
yang rasulnya 315. Inilah orang yang diberikan nikmat. Merekalah yang pertama kali berjalan di atas siratal mustaqim. Satu. Yang kedua, was-siddiqin. Kedua apa? Siddiqin. Yang terdepan paling julu siddiqin Abu Bakar. Apa gelarnya? As-Siddiq. Yang ketiga, wasyuhada. Orang-orang yang mati syahid. Yang terdepan mati syahid 2 orang sahabat para jamaah. Umar, kemudian siapa? Uthman. Umar dia ditikam, bacokna. Dibacok, ditikam oleh Abu Lu'lu'. Uthman ibn Affan ditikam oleh orang Khawarij. Ini yang terdepan. Ya, maka lihat waktu Nabi perang Uhud, ketika Nabi SAW ya mengingatkan sahabat pasukan pemanah, ya turun dengan gunung ini. Jangan turun. Ternyata turun, kalah kaum muslimin. Lari para sahabat. Nabi lari naik ke gunung Uhud. Nah, pelungguh sami yang sampun umrah, yang sampun berhaji Pak Kadus, wahai pilohan undek gunung Uhud nono. Di sana naik Nabi para jemaah. Begitu Nabi naik, gunung Uhud bergetar, lindur, bergetar. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Uthbut ya Uhud, diam kamu wahai Uhud. Di atasmu ada seorang Nabi, di atasmu ada Siddiq, Abu wa syahidan, ada 2 yang mati syahid." Siapa? Umar dan Uthman. Termasuk Ali bin Abi Thalib mati syahid juga, ditikam, dibunuh oleh siapa? Abdurrahman ibn Muljam. Ya, ngerinya para jamaah, yang membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib penghafal Quran. Penghafal apa? Quran. Tapi apa pemikirannya kelompok Khawarij? Noi perang-perang bom-bom nono. Onya-onya kepada ruanta bebawak kita dah. Itu sebabnya orang-orang luar tuh mengatakan apa? Sunnah ini ya parana teroris. Nah, kenapa? Ya mirip kan teroris, no bawokna doang lagu. Tapi apa perbedaannya antara langit dengan bumi? Oleh karena itu, dakwah sunnah niki kalau kita tidak pelajari, kita tidak akan kenal dia. Sebab apa? Yang di luar ini selalu menyebut dakwah sunnah niki lengi. Selalu menyebut yang jelek-jelek. Padahal tidak ada. Ya, masjid selalu diramaikan. Berimpak, Masya Allah. Perempuan-perempuannya menutup aurat. Tidak ikut demo. Ya, tidak membolehkan bom bunuh diri. Selalu berusaha menyambung silaturahim. Berbakti kepada orang tua. Terus apa sih salah? Tapi memang musuh Islam itu tidak ridho dengan Islam yang sesungguhnya. Nah, jadi para hadirin, tinggal satu. Siapa yang berjalan di atas jalan yang lurus itu? Was-salihin, orang-orang soleh. Siapa solehin paling depan? Para sahabat. Nah, jadi ini dia kriterianya para jamaah. Orang yang berjalan di atas siratal mustaqim, yaitu orang yang diberikan nikmat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Petoto kami belangan di Lombok no. Yaitu jalannya orang-orang yang telah diberikan nikmat. Jalan langan dengan siwah ngembangna nikmat. Yang diberikan nikmat itu, inilah tafsirnya Suratun Nisa ayat 69. Kriteria utamanya taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Siapa itu? Nabi. Siapa itu? Siddiq. Siapa itu? Syuhada. Siapa itu? Salihun. Baik. Kalau derajat para nabi, bayak nara ita genjari nabi Jawa. Tidak ada.
Siddiq bisa. Bagaimana? Apa yang kita dengar dari Allah, apa yang kita dengar dari Rasulullah, kita terima, kita benarkan, kita laksanakan. Perkataan kita pun jujur, ucapan kita jujur, perbuatan kita jujur. Kita bisa dikatakan apa? Siddiq. Syuhada, kita bisa mati syahid para jamaah. Loh, bagaimana caranya? Nabi SAW bersabda, "Man sa'alallaha syahadata bisidqin." Siapa yang minta kepada Allah mati syahid dengan jujur. Jadi ahlapu ini mesti telakut pin Allah Ta'ala tamate syahid. Meskipun ya narak perang ke, kak kepikir perang ya. Ya, sampai takut lalu ke. Laun deh insyaallah orang yang bertauhid tidak ada takut. Takutnya hanya kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Jadi caranya supaya bisa mati syahid meskipun tidak ada peperangan, itu di hadis itu. Siapa yang minta kepada Allah mati syahid dengan jujur, sungguh-sungguh, betul-betul, tetu-tetu minta mati syahid, ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata ala firashihi. Allah sampaikan dia ke derajat mati syahid meskipun mati di atas kasur. Jadi lamun talaku timpa Allah mati syahid, tima mati pin atas ranjang tetap muan syahid kita para jamaah. Tapi syaratnya minta pada laku, pada berdoa, kumbi kecaran bahasa sembalun tulak kerepot. Ya Allah, icanin kaji mati syahid membela agamamu ya Allah. Icanin kaji mati syahid ya pin agama Allah Ta'ala. Jari wah. Nah, andai kata nggak ada hujan, nggak ada angin, mati syahid. Kenapa? Karena sudah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu buktinya tadi. Umar, apakah Umar mati medan perang? Tidak. Umar sedang sholat subuh, mbacok beyak bengak angkat nengka, batur kenyakan berjumat, ngebum pada cerita ilahi kancai nengka. Sama. Umar sedang sholat ditikam, tapi itu dia majusi, orang luar lebih parah lagi kalau orang Islam membunuh orang Islam sedang sholat. Ini lebih fatal, lebih ngeri. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, alhamdulillah, untung aku tidak dibunuh oleh orang Islam, katanya. Nah, ini para jamaah. Jadi kalau mau mati syahid, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya dapat mati syahid. Maka Allah berikan kita mati syahid meskipun mati di mana? Di atas kasur. Bisa kita raih. Kemudian as-salihin, saleh. Salehnya itu syarat dua. Satu, kita ikhlas, kita bertauhid. Yang kedua, kita ittiba mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, kalau kita sudah berjalan di atas siratal mustaqim, ikut jalan Nabi, ikut jalan sahabat, sunnah nenek, sunnah ini para jamaah, kak Ustaz Mizan salah IP, sunnah nenek, agama Allah ini yang punya dalil niki, ya, fala tastauhish walau kunta wahdak. Jangan merasa terasing meskipun sendirian. Kak merasa aneh, merasa asing meskipun ompo-ompo pen gubuk ndek pula mikirang wah sok pe turut Nabi, sok pe turut sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nara agen ngurus jenazah telah mate nukala menurut sunnah ini. Ya pula mikirang pe mate. Jamaah kami hidup pepen pikiran Keulak kemikiran ya. Ya. Mana bahasa jamaah nuka basong mate ulak tenalat ya kumbena tekulu membuat. Tentu apa ya? Bapak lagi ke Batur Ahmad Tonton ini, bolong posatan ini. Nah, jangan pikirkan yang seperti itu para jamaah. Mari terus berjalan, belajar terus.
Ya, yang mengajarkan kita qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini akidah yang benar, nenek keyakinan si kena. Ini cara solat yang benar, ini cara wudu yang benar, ini cara zikir yang benar, ini cara jihad yang benar, ini cara puasa yang benar, ini cara iktikaf yang benar. Ini yang terus kita pelajari. Jangan terlalu dipikirkan ucapan manusia, jangan dipikirkan para jamaah. Li'annaka fi tariqin kana 'alaihi nabiyyun. Kenapa? Karena kita sudah ikuti jalannya Nabi. Was-siddiqun, kita ikuti jalannya Abu Bakar. Was-syuhada, kita sudah ikuti jalannya Umar, jalannya Uthman, jalannya Ali. Was-salihun, kita ikuti jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia dikatakan manhum ahlus siratil mustaqim, siapakah orang yang berjalan di atas siratul mustaqim? Jawabannya surat An-Nisa ayat 69, intinya dua, taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, lalu Allah mengatakan apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau berikan kenikmatan. Di sini apa faedahnya para jamaah? Ternyata kata para ulama kita mengatakan berjalan di atas jalan Nabi, jalan syuhada, jalan salihun, ini adalah nikmat. Jadi tenurut langan Nabi nono nikmat para jamaah. Apa nikmatnya? Karena dalilnya jelas. Apa nikmatnya? Nikmatnya ya nyuruh EP nurut tiang. Si suruh nepe nurut ya Nabi, pe turut Nabi no, ya pula nurut Ustaz Mizan no. Nabi no. Ya peloh bagai nyakal lalu wah Nabi no. Jelas kepada jamaah. Ya. Nabi no. Ini adalah satu Jadi berjalan di atas jalan yang lurus itu adalah kenikmatan. Bagaimana tidak nikmat? Pertama, bisa kita mengikutinya. Padahal 1442 tahun yang lalu Nabi meninggalkan kita. Wah, lai nenang Nabi enta lagu muan nita ajaran Nabi enta kan ini. Kumbe ke salat mbak aden nita. Kumbe cara ento salat ngete cara piangkat umampen ngete. Bau sejajar kaca toak pe, bau na pen lurus gedeng telingan pe. Subhanallah. Oh ngete ke cara Nabi, baya balamu bengete cara Nabi enta. No. 1442 tahun yang lalu begini cara Nabi masih kita temukan di sekarang para jamaah. Bahkan nanti yang ya tanggete beparan mele-melean tagen salat anggete bau. Nanggete masih bau. Bukan. Nah, jadi kita beragama ini jelas ditunjuki dalilnya, berarti apa? Inilah dia kenikmatan. Kenapa? Terang agama itu para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ya tenurut-nurutan. Ya, terang. Maka itu sebabnya ngaji, ya ada yang bisa catat, ya bahkan apa? Kita tulis kitab, kita tulis buku, di sana ada dalilnya, variasi sunnah Nabi SAW. Bagaimana cara Nabi takbir, dijelaskan dalilnya. Bagaimana cara Nabi berwudu, dijelaskan dalilnya. Karing ita mele apa ya? Mau apa tidak? Jadi berjalan di atas jalan yang lurus ini adalah nikmat. Falaula ni'matullah ala 'abdihi bisuluki siratil mustaqim ma salakahu wa la sara fihi walakin Allah an'ama 'alaihi. Kalau bukan karena nikmat Allah, ndak bisa kita nerima sunnah niki para jamaah. Tagin tetap cara ilai wahkah. Ya. Tapi ini adalah nikmat Allah Azza wa Jalla. Kalau bukan karena Allah yang menunjuki kita kepada sunnah ini, ya, tidak mungkin kita akan berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu ya kena arak pirukan. Nabi doang sebutna. Betul saya ke melempe. Biar narak pilain no.
Hanya Nabi yang disuruh oleh Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Nabi itu contoh yang terbaik. Ya adapin Ustaz. Ustaz Mbak Dinita. Nah, ini dalilnya. Mbe kolan kitabna, ne kitabna Sahih Bukhari. Pi buka bab ini, pi buka hadis nomor ini. Lamun yang akan daitan, ya nungkulang. Quran surat apa? Pi buka surat Al-Baqarah. Ayat nih ya. Nyuruh EP bertauhid. Ayat 21 suratul Baqarah. Subhanallah. Mudah, jelas. Ini adalah satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dikatakan fala yakunul abdu muna'aman alaihi illa bi amrain. Kita seorang hamba kalau mau dapat nikmat dua syaratnya. Satu, ilmun bil haqqi, ketahui yang benar. No. Kalau mau mendapat nikmat ketahui yang benar. Pelajari agama niki. Jadi tejerang prinsip laino, enang prinsip laino. Bapa nuka tuloka wah jerang. Ya, prinsip kita beragama sekarang bagaimana dalilnya? Adakah dalilnya? Quran, hadis. Ini prinsip beragama sekarang para jamaah. Kalau mau mendapatkan kenapa? Karena tadi para jamaah, kalau tahu yang benar, tahu dalilnya, selesai. Ya. Selesai. Kenapa? Kita punya bukti. Tinggal nerima atau tidak. Pebait atau ya pebait EP urusan nono. Yang penting dalilnya sudah jelas. Satu, yang kedua, kalau mau mendapat nikmat wa amalun bihi, amalkan. Nah, setelah kita tahu, kita amalkan. Wah, tetuang ya, tak pada gawe ya kakak. Kalau sudah tahu, laksanakan. Karena inilah dia sifat orang yang mendapatkan nikmat, mengumpulkan antara ilmu dan amal. Kenapa para hadirin? Ya, karena ada dua kelompok. Satu hanya punya ilmu, tidak ada praktik. Entoang tai seikena lagu iya tegawe iya. Tak obahnya kata pepatah Arab itu ilmun bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa praktik bagaikan pohon tanpa buah. Perepot nyapu dedoro doang. Ronggo doang bilang jelo, buah ya nara. Satu. Yang kedua, ada satu lagi kelompok hanya beramal tapi tidak punya ilmu. Begawian gawe na ibadah no lagu papa ketuan imbe ke dasar penggawian ini bonggetin dait tetuloka no. Nah, jadi jawaban putung bukan jawaban ilmiah. Jawaban ilmiah, oh kan ini dalilnya. Coba baca buku ini, baca kitab ini, hadisnya sahih. Tenang. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan nikmat itu sehingga berjalan di atas jalan yang lurus itu, kumpulkan dua. Ilmu yang benar, amalkan yang benar. Wa idza wujida al-ilmu nafi', kalau ilmu yang bermanfaat sudah ada, harus diamalkan. Wa idza wujida ilmu nafi' wa amalun salih, kalau sudah ada ilmu yang bermanfaat dan kita amalkan, berjalanlah kita di atas siratal mustaqim. Itu sebabnya para hadirin, jangan lupa pembuka hidup kita setiap selesai sholat subuh. Apa? Adus. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan. Ibu-ibu para muslimah ulangin. Mula menang doang tuninan aja. Kumbena ya termet masa bawa no. Telaten bahasa Indonesia no. Harus di para jamaah. Ya, ini adalah pembuka kehidupan. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat
dalil. Wa rizqan thayyiba, rizki yang halal yang baik, wa amalan mutaqabbala, hasil dari ilmu bermanfaat itu amal kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka amalan dalam beragama niki yakna mesti luwek doang, tidak mesti banyaknya, tetapi amalan itu benar, ikhlas dan benar. Taib. Fannasu thalathatu aqsam. Dengan demikian manusia ini terbagi menjadi 3 bagian. 1, mun'amun alaih, 1 bagian orang yang dikasih nikmat. Siapa mereka? Mereka lah yang berjalan di atas siratal mustaqim. Mengumpulkan 2 tadi. 1, Petuan. Ilmu yang bermanfaat. Tangkap. 2, amal yang soleh. Momot abu. La ilaha illallah. 1 bagian. Bagian yang kedua. Wa qismun maghdubun alaih. 2 kelompok yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. 3, wa qismun dallun, kelompok yang sesat. Ini terkandung di dalam surat apa? Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus bagaimana? Jalan orang-orang yang Engkau berikan dalam surat apa tadi? An-Nisa 68. Bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, marahi. Ya, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Penjelasannya, al-mun'amu alaih, yang diberikan nikmat, merekalah yang mengumpulkan antara ilmu dan amal. Jadi sebelum tegawe urusan agama nenek, narak ke dasar ta, imbe ke dalilna. Oleh karena itu apa? Ketika menuntut ilmu, disinilah perlunya fiqhud dalil. Yang disampaikan apa dalil. Kak, kenuntut ilmu pengajian bercerita doang. Ya, epi agen penataran haji, cerita memongkani pesok. Cerita angkunai ngenang dalik montor entah. Lain-lain doang cerita yang nebatur. Padahal penataran haji. Nah cocok bikin ini ya. Ma alupa tiang pas tiang mek bebero trasia tiang jauh nuka. Lah, bapak ke muan batur nini aja. Jadi apa? Bawakan manusia orang ya, apa namanya jamaah itu apa? Dalil. Ini yang pertama. Jadi yang dikasih nikmat oleh Allah yaitu orang mengumpulkan ilmu dan sebelum kita berbuat urusan agama niki adalah dasar kita, baru kita berbuat. Contoh, masuk masjid. Begitu masuk masjid, Allahu Akbar, sholat. Ilai-ilai ku ngaji aku, wah kita ngetin ini. Tanya, kumbina ke petama masjid langsung botang ngepi api tokol. Ngete batur. Nabi SAW ba'dinita dalam hadis yang sahih, apabila seorang masuk masjid, jangan dia duduk sampai sholat 2 rakaat. Wah, mek. Kenanta pewah kita Nabi nuka. Banyak narak te bercerita kita Nabi ngetundek no. Ada di antara kita mengatakan saya sudah bertemu dengan Nabi? Tidak ada. Yang kita baca itu riwayat. Oh, riwayatnya apa? Sahih. Ini dalam Sahih Muslim. Ini dalam Sahih Bukhari. Tidak ada yang kita mengatakan. Oh, kenanta pewah kita Nabi ini. Nabi doang kan. Kalau kita Islam itu beyak nara lain masa Nabi Isa. Dak kata Nabi Adam ke. Bukan Nabi Adam kita gin kedait. Nabi Muhammad beyak terkedait. Tapi apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan, aku tinggalkan bagi kalian 2 no. Ngenangang ku pe 2 nene, lamun pe anti nene, na bagus le pe ngamalang ya pe agen sesat selama-lamanya. Nuka nabinta basan nabinta nene, bayakan basan ustaz jae.
Bahasa Nabi mengatakan demikian. Aku tinggalkan dua perkara, Quran was sunnah. Al-Quran Masya Allah di masjid mana-mana lengkap Quran itu para jamaah. Hadis cetakannya luar biasa sekarang. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Maka anak-anak kita yang sudah TK, baru TK, innamal a'malu binniyat, sudah bisa ngapal. Kita yang tua-tua ini nggak bisa ngapal. Kenapa? Belagu doang ngajari talai. Lagu nyair, mate-mate nono, bapati hayak nagin lombok ngeteja Tentu apa ya? Tentu peka. Balur ke anak teneng kakak. Sekolah yang ngajarang Quran dan Sunnah niki para jamaah. Dan Masya Allah, penter-penter. Kumbena, biar nahara pikirang, bita macam mikiran langsung turun najina dah. Nah, jadi apa? Ya, yang dikasih nikmat oleh Allah mengumpulkan antara ilmu dan amal. Ilmu, amal. Sebelum berbuat, ada dalilnya apa tidak? Kalau tidak ada dalilnya, tidak usah repot mengerjakannya. Tidak usah kerjakan. Tidak ada dalil. Ya, jangan mengatakan, bakal wah nenek wah nuka. Kah, ini sudah yang kita temukan, sudah kerjakan kan. Tidak usah ada dalil, sudah. Itu wah demen. Nuka. La ilaha illallah. Jadi agama ini bukan masalah selera. Bukan masalah demen. Ada perintah atau tidak. Dua yang terdapat dalam suratul Fatihah, maghdubi alaih, orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Kenapa dimurkai oleh Allah? Dia hanya punya ilmu, tidak diamalkan. Wa hadza fasadul amal wa fasadul qasd. Ini namanya apa? Amalan rusak dan niat rusak. Sekedar punya ilmu. Laun getep, tuangku nene ja nggawe na batur sunnah nene tetujak nene na. Lagu kakak itu wah kedong nene maya ke. Ya apa pe mate masih. Pe mate ja tetuah kedong wah. Kalau masih hidup tidak ada wah kedong. Enggak pe kedang ja Ya. Cepat kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Mumpung ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqbalu taubata an 'abdihi ma lam yugharghir." Allah menerima taubat seorang hamba selama belum nyawa di tenggorokan. Enggak ada nama wah kedung niki para jamaah kalau masih hidup. Kalau mati betul kedung wah. Mari kembali para jamaah. Ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pelupa wah ilai wah mahilai jangan ngete. Lupakan sudah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi bersabda dalam Sahih Bukhari, "Innamal a'malu bi khawatimiha." Amalan itu tergantung penutupnya. No. Iliwat neliwat wah kah? Nih terakhir ini yang penting. Ini yang dihitung oleh malaikat. Ini yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat apa? Kita perlombaan. Dari mana yang dikatakan menang itu kalau terakhir dia yang mencapai garis finish. Bukan yang namanya menang itu prit beruna mulai iya nomor 1 kah menang wah biya. Ini urusan beragama nih para hadirin. Yang menjadi patokan itu yang terakhir. Akhir hayat ini penting no para jamaah. Iwah liwat aduh ya pula ngingat ya wah kah. Bah mudah-mudahan Allah maafkan kita dan Allah maafkan. Ya, innal islama aw al-islam tajubbu aw at-taubatu tajubbu ma qablaha. Taubat itu menghapus yang sudah berlalu. Yang ketiga, dhal, ada yang sesat. Siapa? Wa huwal ladzi ya'mal walakin bila ilm. Dia yang beramal amalan agama tapi enggak punya dalil. Umbe dalil ta? Batur luwe yakni ya dalil no ne melentiang qala Allah no be dalil no qala Rasulullah sebagaimana sabda Nabi, aku tinggalkan kalian berapa perkara. Apa itu? Quran was sunnah. Baik. Indahu ibadat. Kelompok yang sesat niki para jamaah, ibadah ada, amalan ada, tetapi kulluha dhalal, semuanya sesat. Kenapa bisa sesat? Karena tidak punya dalil, tidak punya petunjuk, tidak punya
dasar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun yang datang dari Allah. Maka Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 103, ayat 104. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Maukah kami beritakan kepada kalian orang yang paling rugi amalannya. Meleke pada kuba'din manusia paling rugi pegawaiannya. Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Dalam kehidupan dunia niki salah jalannya beragama. Sesat jalannya beragama, tidak punya dalil dia beragama. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tetapi dia menganggap dirinya amalannya sudah baik. Nah, jangan sampai para jamaah ita doang maran pegawaian tebagus lagu dalil ya nara. Jangan seperti itu para jamaah. Karena ingat, standar baik dalam urusan beragama qala Allah wa qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia para hadirin rahmatullah azza wa jalla yang bisa kita ambil pada kesempatan sore yang berbahagia dan mulia ini, yaitu hampir 1 jam kadang semendak sejam nenek wah ya. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla tunjuki kita siratal mustaqim. Itulah dia tadi kuncinya, kumpulkan ilmu dulu sebelum kita melaksanakan suatu ibadah. Ada dasarnya baru kita laksanakan. Wallahu taala ala wa alam. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Di sini ada pertanyaan. Kalau wanita sholat di kebun di tempat terbuka sah apa tidak? Sah. Karena wanita meskipun tempat terbuka dia tetap menggunakan penutup aurat. Sah. Wallahu taala ala wa alam. Tenang ibu-ibu, nikman selesai masih nikman berkatuan Abu Sayyaf. Lanjut Abu. Nih pendengar nih, Allah nurunang gempa yurlan tur lawang nih kan kah? Terus? Tenang dulu para jamaah, ya tenang dulu. Ya tenang dulu, masih niki. Bau tengumbe? Baik. Abu Sayyaf mengatakan waktu Allah menurunkan gempa, yur lantur di tangannya. Woi berlarian lampar lawang luka. Bau kita ulangin sholat. Kalau memang sholatnya dibatalkan mesti diulangi, bukan bau, wajib. Jelas Abu? Ya. Cuma ada satu sholat para jamaah, misalkan ya terjadi gempa, lari kita tapi diam kita, tetap sholat lari, boleh lanjut di luar masjid. Nah ya, sholatnya tidak usah diulangi dan tidak perlu untuk dibatalkan. Yang penting tidak berbicara. Allah taala ala wa alam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin. Amin. Baik. Baik. Baik.
Utang. Ya Allah. Baik, ditunggu jawabannya. Baik. Baik, cukup 2 ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Saya mendengar dalam satu kajian, benarkah zaman sekarang boleh tidak pakai dalil karena dalil hanya ada pada zaman dahulu? La ilaha illallah. Apakah betul boleh tidak pakai dalil sekarang? Kalau boleh nggak pakai dalil sekarang, tidak usah ada Nabi Muhammad sudah. Kenapa? Agamanya Nabi Muhammad itu sampai hari kiamat. Berarti apa? Kita memang dituntut harus punya dalil. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian tadi disebutkan kalau waktu kita jahil berkaitan dengan puasa, sholat yang kita tinggalkan, afallahu amma salaf. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla maafkan yang sudah lalu. Tidak perlu untuk diqadha. Cukup nanti kita ganti dengan perbanyak puasa sunnah, perbanyak sholat rawatib, itu jangan ditinggalkan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah utang, ini memang berat. Di samping lebih berat lagi perkara kesyirikan. Tapi itulah Nabi SAW ketika sholat jenazah yang ditanyakan arah utang apa ya? Kenapa Nabi SAW bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Nyawa orang beriman itu bergantung pada hutangnya sampai dibayarkan. Dan utang ini merupakan penyebab siksa kubur. Ya, Allah Ta'ala ala wa alam. Kemudian yang ketiga, inilah pentingnya kita memiliki teman yang soleh. Jangan sampai berteman dengan yang tidak soleh. Maka Nabi bersabda, la tusahib illa mu'mina. Jangan berkawan kecuali dengan orang-orang beriman. Karena kalau orang beriman, omongnya sedikit, amalannya yang banyak. Beda dengan yang tidak beriman, ngomongnya banyak tetapi apa? Amalannya tidak ada. Itu sebabnya Nabi bersabda, mathalul jalisus salih wa jalisus su kahamilil miski wa nafikhil kir. Perumpamaan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang buruk seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Kalau teman buruk seperti berteman dengan pandai besi. Penjual minyak wangi minimal kecipratan wanginya, wanita sengerna. Adapun kalau berteman dengan pandai besi, minimal bau asapnya pendet besi no muanta. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah daging kera dan buaya itu halal dimakan? Kera enggak boleh dimakan. Adapun buaya, sebagian para ulama kita masuk dalam hadis huwa tuhuru ma'hu al-hillu maitatuhu. Suci airnya, halal bangkainya. Kenapa? Buaya itu dominan hidupnya di mana? Di air. Ya, cuma masalahnya kan dia punya taring, dia juga memangsa manusia. Iya, kalau hidup di darat, tapi dia ini hidup di mana? Di air. Sama dengan hiu. Hiu mangsa manusia apa tidak? Tapi ikan apa tidak? Hidupnya di mana? Di air. Maka sebagian para ulama kita mengatakan hukumnya
halal. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian dari pemirsa Dila TV Sumbau bertanya, apa hukumnya bila kita sudah terbiasa mengerjakan sholat sunnah qabliyah subuh, suatu hari terlewatkan, apa bisa diganti setelah sholat fardu subuh? Bisa, berdasarkan dua riwayat dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Lanjut Abu. Masalah kematian mengantar loh kuburan, dimakamkan. Kalau dia sebelum tobat di dunia masih. No, pendengar. Pertanyaan malaikat dalam kubur berjambaran tidak, nah. La ilaha illallah. Abu Sayyaf, urusan dalam kubur ini sangat menentukan para hadirin. Maka itu pentingnya apa? Belajar marabbuka, tahu? Tauhid. Wa madinuka, belajar Islam dengan dalilnya. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Itu sebabnya selalu kita sebut Rasulullah. Rasulullah, Rasulullah. Karena apa? Masalahnya yang ditanya di dalam kubur itu Rasulullah. Bukan ditanya apa ke mazhab pin dunia ini. Aku umbiruan kelambe PJE. Tidak ada pertanyaan nanya mazhab dalam kubur. Yang ditanya tuh, waman nabiyuka, siapa nabimu? Jangan sampai di dunia ini lebih kenal kita ustad daripada nabi. Ya narak ke tuanang pe, tuang pe ku ustad bisa, ya narak pin dalam kubur jae. Yang ditanya siapa? Waman nabiyuka, siapa nabimu? Jelas Abu? Allah taala ala. Sangke ya Ada lagi yang lain bertanya? Ya. Lebihnya? Baik, kita jawab. Sebentar ada penelpon di sini. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Jambi, Abdul Hamid. Dari Jambi, silakan pertanyaannya. Pertanyaan begini Pak, soal pembagian harta waris, tanah. Kemudian tanah itu di 6 bersaudara. Jadi pembagian tuh itu pembagian paroid, tapi yang dapat tanahnya itu ada yang di depan, ada yang di belakang. Sedangkan harga tanah itu kan nggak sama. Baik. Ya, apa bisa dibenarkan pembagian itu menurut saya? Baik, ditunggu jawabannya. Di sini pertama, banyak kita tidak punya modal, dimodali oleh tengkulak. Lantas modal itu atau utang itu wajib dibayar, kemudian persyaratannya jual ke dia. Boleh jual ke dia dengan syarat harga sesuai dengan pasaran. Allah taala ala wa alam. Kedua tadi dari Jambi bertanya, ini kita berenam bersaudara, tanah ini kan tidak ada yang sama harganya, ada di depan, ada di belakang. Bagaimana? Kalau terjadi seperti ini, jual saja tanah itu. Setelah itu baru dibagi. Aman kan, uangnya sama dapatnya nanti. Ya, sama kasusnya apa? Balik yang enggak. Nah, ini 6 kali 5 dengan tepi itu. Lamun terbagi ya. Tak tahu. Maka jalan keluarnya jual. Nanti dibagi uangnya. Uang yang kan timak pada satu semuan terbagi. Lagu ini andang temuka lawangnya temuan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Lanjut Abu. Udhkuruni adzkurkum. Pertanyaannya. Wala takfur. Lurus.
Astagfirullah. Terus? Dakwahilah Yahudi itu supaya masuk Islam. Terus? Mohon. Nah ini dia, Yahudi didakwahi Islam katanya, lagu pagah ya kan, amalan ya narak kan. Mohon penjelasan, keterangan. Mohon keterangan, berubah jalur ini aja. Ada hadis para jamaah, ini menunjukkan bahwasanya Yahudi ini memang susah. Apa kata Nabi SAW? Lau amana bi asyratun minal yahud ala asyratun minal yahud, ya ma baqiya yahudiyun ala wajhil ard atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, andai kata Nabi ada 10 Yahudi saja yang masuk Islam, kata Nabi, andai kata ada 10 Yahudi saja masuk Islam, niscaya tidak akan tersisa Yahudi di muka bumi ini. Ya sulit Yahudi ini kiprahnya mah. Sulit Yahudi itu masuk Islam. Maka lihat, ketika Nabi ke kota Madinah, satu masuk Islam, Abdullah bin Salam. Dia pun masuk Islam, dites dulu Nabi. Ya Muhammad, katanya aku tanya engkau 3 pertanyaan. Kalau engkau, dan tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini kecuali Nabi. Kalau engkau benar Nabi, aku beriman. 1. Kenapa anak itu mirip dengan ibunya atau kadang mirip dengan bapaknya, katanya. Gah. Bezaman dokter canggih ngerti nara. Ya. Lalu Nabi menjawab. Nabi pakai wahyu menjawab. Kak ya kita ngarang-ngarang saja. Nabi apa katanya? Kalau duluan mani istrinya keluar, anak itu akan mirip dengan ibunya. Kalau duluan mani bapaknya keluar, anak itu mirip dengan bapaknya. Bebareh teng kita lek tebareh. 2. Apa makanan penduduk surga pertama, katanya? Makanan penduduk surga pertama adalah ziyadatu kabidil hud. Daging yang numpang atau yang ada di hati ikan paus. Tetu nuka. Setelah dijawab ketiga pertanyaan itu, masuk Islam dia. Nah, begitu dihadapkan dengan Yahudi, ya Rasulullah, jangan sebut nama saya dulu, katanya. Kenapa? Yahudi suka ingkar janji, katanya. Betul para jamaah. Baru dikasih tahu, ya siapa yang ditanya oleh Nabi, siapa yang paling alim? Fulan bin Fulan yang masuk Islam ini. Bagaimana pendapat kalian kalau yang kalian sebut paling alim itu ternyata masuk Islam? Ya, begitu dikasih tahu, ini Abdullah bin Salam sudah masuk Islam. Aduh ya lengeh nuka. Kah. Dia jelek katanya. Ini dia orang Yahudi nih para jamaah. Becocok Abu Sayyab ngegetu aja. Wallahu ta'ala wa alam. Pernah dengar hadis mengatakan tidak boleh tempat imam tinggi dari makmum, apakah sejadah imam juga termasuk? Kita katakan darurat boleh, satu saat boleh imam itu lebih tinggi. Mana contoh? Pernah Nabi sholat di atas mimbar. Mimbar Nabi 3 tangga. Begitu ruku masih di atas, sujud Nabi mundur turun. Ini menunjukkan tempat imam lebih tinggi daripada sesekali kalau diperlukan boleh. Kahyawah pengajian talaun Malik. Ya, sudah sejam niki para jamaah. Karena apa? Badal maghrib harus ngaji pin kembang karang lau insyaallah. Ya pun tagi nulik langsung loh masjid ini wah. Ya, mohon maaf atas segala kurangan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.